Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran pagi hari ini bekerja dengan giat. Kejadian 29, Yakub di rumah Laban ayat 15, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau akan bekerja kepadaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Bapak Ibu Saudara, kita sebelumnya belajar bahwa Yakub pergi meninggalkan rumahnya saat ia berselisih dengan Esau karena Yakub menipu Esau, dan di sini kita lihat dia harus dari Betel pergi ke daerah Berseba, dan dari Berseba ia harus ke Haran. Bapak Ibu Saudara, itu bukan waktu yang pendek yang ia harus tempuh dalam perjalanan dan dalam rasa yang pasti campur aduk. Kita tidak tahu apa yang dirasakan, tentu penuh keluh kesah. Dan pada akhirnya dia dalam pelariannya sesuai yang dianjurkan ibunya, ia berhenti di rumah Laban dan disambut baik oleh Laban. Dan saat itu Yakub boleh menikmati makan dan minum dan istirahat yang cukup untuk setelah ia mengalami perjalanan yang sangat panjang. Dan dia bersyukur dia sudah sampai, dan saat itu dia bekerja dengan Laban, dan Laban memberikan upah. Dan pada saat itu Laban memiliki dua putri, yaitu Lea dan Rahel. Dan ada satu perjanjian, ketika Yakub bekerja 7 tahun dengan pamannya, maka ia akan memperoleh Rahel. Akan tetapi bukan Rahel yang diterimanya terlebih dahulu. Ternyata Laban menipu, dan Yakub harus merasakan ditipu orang pamannya juga. Ketika ia selesai genap 7 tahun bekerja, justru yang menjadi atau orang yang diberikan yaitu adalah Lea. Dan akhirnya Yakub harus bekerja lagi, sekalipun ada alasannya harus kakaknya lebih dahulu yang menikah. Ya, penipuan tetap penipuan, Bapak Ibu. Memang tradisi itu betul, memang seorang kakak lebih dahulu menikah dibandingkan adik. Sangat lucu kalau adik, tetapi bukan itu sebagai pembenaran bahwa Laban benar, tetap salah. Dia menipu Yakub sesuai dengan perjanjian ini. Akhirnya dia bekerja lebih keras lagi, lebih giat, dan dia menganggap 7 tahun lamanya, bahkan 14 tahun ketika ia mendapatkan Rahel. Kerja keras yang dirasakan Yakub adalah kerja keras yang sangat semangat ia lakukan. Mengapa saya katakan demikian? Ia sungguh-sungguh mendapatkan hasil dan keuntungan dari apa yang ia kelola, ternak yang dipercayakan Laban. Ia sungguh-sungguh bekerja dengan, ya Bapak Ibu Saudara, mengerjakan dengan cinta, mengerjakan dengan perasaan bahagia, karena akan mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia. Tentu itu memotivasi kita sangat luar biasa. Kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu Saudara, setiap manusia melakukan sesuatu ada alasannya. Ada alasannya cinta, ada alasannya karena kita melihat bahwa yang kita lakukan ini punya arti nantinya. Begitu pula Yakub melakukannya dengan yakin bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar dalam hidupnya, dan ini sangat yang ia harapkan. Makanya ia melakukan perjanjian itu, pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh.
seperti melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di situ. Dan perkawinan Yakub dan Lea dan Rahel terjadi ketidakadilan. Ternyata Alkitab kembali menulis ketidakadilan, Bapak Ibu Saudara. Rahel lebih dikasihi oleh Yakub, sedangkan Lea tidak sama sekali. Tuhan tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Ia menegakkan keadilan. Dia menunjukkan kedaulatan atas keluarga Yakub. Tuhan memberkati kandungan Lea lebih dahulu dan memberikan banyak anak kepada Yakub, tetapi Rahel hanya dikaruniakan 2 orang anak. Inilah sifat dan watak manusia, Bapak Ibu Saudara, dalam natur keberdosaan dan penuh dengan kecenderungan hidup yang tidak benar, maka adanya perlakuan ingin melukai satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Ketika kita ingin meraih sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak cukup hanya berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari sisi Yakub, seperti pernyataan ora et labora, berdoa dan bekerja. Hari ini kita perlu berdoa. Hari-hari ini kita perlu berdoa menjalani hidup kita. Tetapi kita juga perlu bekerja. Karena tanpa bekerja, melakukan sesuatu dengan giat, kita tidak akan memperoleh sesuatu yang kita anggap itu membahagiakan kita. Bapak Ibu Saudara, sambutlah hari ini dengan kerja keras. Belajar lebih giat, menunjukkan kompetensi kita, sehingga Allah tidak segan-segan menunjukkan rahmat-Nya juga atas kehidupan kita. Tentu apa yang kita kerjakan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.